Halo, Om Icat. Halo, apa kabar, Kabar Berry? baik, alhamdulillah. Mantap, Seneng nih. mantap. Akhirnya ketemu langsung, walaupun secara Iya, virtual. Biasanya betul, di betul. Elsinta itu wawancara Om Wicaksono itu via telepon aja. Tapi Betul, sekarang betul. kita bisa ngobrol-ngobrol langsung secara virtual. Om, Betul. Ya, pengen tanya gimana? langsung nih Om. Dunia Boleh nih, media kok sosial masih asik-asik aja nggak? asik lah. Tiap hari tambah asik lah. Berkat El Sinta kan. Amin. Tapi nggak pengaruh kemarin sama isu-isu tentang Undang-Undang Cipta Kerja, terus banyak konten-konten yang kadang-kadang clickbait. Terus yang terakhir itu yang lagi rame katanya orang kaya jalan-jalannya ke mall. Sempat ngikutin juga nggak Om? Ya, ngikutin aja. Tapi kan selalu ada El Sinta, tempat saya bisa mencari apakah satu informasi itu valid atau hoax. Jadi pegangan saya El Sinta lah pokoknya kan. Amin. Wah keren nih Om. Tuh ada yang nyapa tuh Om. Oh Saya iya, Nunu. Halo Mas halo Wicak. Wah kalau juga. saya panggilnya Om aja biar kelihatan lebih muda. Boleh, boleh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Wah, ada Intan juga dari Oke kita PLN langsung. ini. Oh dari PLN. Oke Ya, Om gini ya, Om. ya. Gimana, gimana? Ngomongin media sosial kalau sekarang kan Hmm. dulu kalau kita ngelihatnya media sosial ada Friendster itu salah satu cara kita untuk Akses. interaksi ya, eksis. Ya. Kalau sekarang eksisnya itu memang sekedar kita bikin konten, kita posting foto misalkan kalau di Instagram, atau Ya. lebih spesifik, sekarang itu lebih banyak yang jadi konten kreator, influencer, blogger, vlogger, youtuber, atau jangan-jangan anak-anak zaman sekarang cita-citanya itu semua, Om. Ya enggak sih. Ada yang cita-citanya enggak jadi apa YouTuber atau selebgram gitu ya. Tapi Ah, banyak lah bahwa ada yang punya cita-cita seperti itu banyak. Apa namanya kan setiap anak punya keinginan dan cita masing-masing gitu ya. Cita-citanya beda-beda gitu. Dan memang media sosial sekarang ya sangat variatif ya. Meskipun di Indonesia 10 besarnya itu saja kayak YouTube, Facebook, ya kan. Terus kemudian ada Instagram, ada Twitter, ada mm-mm. TikTok yang baru gitu kan. Iya, yang baru. Lalu ada aplikasi obrolan seperti WhatsApp, ada Line gitu. Dulu ada apa WeChat ya. Mm-mm. Kemudian Facebook Messenger juga dipakai juga gitu. BlackBerry yang udah nggak ada kan, BlackBerry Iya, Messenger. BBM ya. Ya, BBM Tapi Om, gitu. ngomong-ngomong Ya. soal produktivitas di Mm-mm. media sosial. Ini kan temanya kalau yang kita angkat di sore ini, medsos dipakai untuk produktif dong. Kalau menurut Om Oke. Wicaksono, produktif di media sosial itu ngapain Om? Kalau saya sih udah ngikutin nih beberapa konten-kontennya Om Wicaksono di Iya, akun Instagramnya gitu ya. ya. Oke. @dorokakung, itu keren-keren banget loh. Wah, terima kasih untuk sanjungannya. Ya, untuk produktif tentu saja banyak sekali orang yang sangat produktif, bahkan menghasilkan apa keuntungan gitu ya. Dengan menggunakan media sosial. Ada orang Mm-mm. yang membuka toko online gitu ya. Di Instagram kan banyak sekali itu. Iya. Orang yang membuka just tip, jasa titipan, toko online, kemudian UKM-UKM itu kan juga sangat produktif menggunakan media sosial. Mm-mm. Eh, Juga lewat Facebook yang menggunakan media itu untuk jualan. Jadi kalau ditanya produktif ya produktif sekali. Belum di YouTube. Ya, di Mm-mm. YouTube itu kan banyak konten kreator, YouTuber-YouTuber besar. Bahkan YouTuber-YouTuber Indonesia itu masuk di top 10 Asia ya. Bahkan ada Iya. yang nomor satu di Asia Tenggara gitu. Jadi kalau dibilang media sosial untuk produktif ya sangat produktif, meskipun banyak juga yang menggunakannya untuk main-main saja gitu. Berarti Itulah. produktif ini bisa Nah, kita lihat dari dua sisi ya. Produktif yang menghasilkan uang, atau mm-mm. produktif kita terus-terusan bikin konten tanpa menghasilkan uang. Bisa juga dong kayak gitu. Oh bisa, sangat bisa. Makanya produktivitas itu banyak apa sisinya. Mau dilihat dari apa? Produktif menghasilkan keuntungan lewat Hmm. uang gitu maksudnya, atau produktivitas menghasilkan konten saja. Kayak saya produktif menghasilkan konten saja, nggak dapat duit tuh. Masa sih? Saya lihat itu beberapa kali jadi pembicara. Kan bukan karena jualan di media sosial gitu kan. Karena ada beberapa memang media sosial kadang-kadang hanya untuk showcase saja ya, etalase saja. Project atau bisnis tidak secara langsung dari kontennya, tapi karena kita
memproduksi konten setiap hari konsisten tentang satu topik-topik tertentu, kemudian dari situ secara tidak langsung orang mengontak untuk melakukan kerjasama, bikin proyek tertentu. Nah, ya itu juga salah satu hal yang produktif juga gitu. Om, Meskipun tapi ya ya boleh deh Om, lanjutin dulu Om. ya meskipun apa namanya tidak di semua media sosial saya dalam apa memproduksi konten untuk hal-hal yang serius seperti di Instagram gitu. Di Twitter misalnya dengan 260.000 lebih follower, saya lebih memilih untuk berbagi informasi-informasi karena sifatnya Twitter itu kan flash news gitu ya. Ya. Informasi-informasi pendek, ringkas yang segera. Sementara kalau di Facebook saya beda lagi, ini yang kontennya lebih ke ya yang santai-santai, yang lucu-lucu aja gitu. Nah ini ada pertanyaan nih langsung dari netizen. Apa Dari itu? Fahdiana_Intan. Waduh, Doro, ini panggilannya masih tetap nih. Lebih iya, penting mana sebetulnya konsistensi materi dengan kuantitas? kuantitas atau ini Intan ini ya salah satu petinggi PLN ini, jadi saya agak ini, harus jawabnya harus benar nih. Terima kasih Intan untuk pertanyaannya, lebih penting kuantitas atau kualitas gitu ya. Nah, menurut saya dua-duanya penting, tapi kualitas tentu saja perlu lebih diutamakan gitu, karena untuk apa kita kalau kita ngomongnya kalau menggunakan media sosial untuk hal yang serius ya. Kalau untuk yang main-main aja nggak bodo amat dengan kualitas maupun kuantitas, suka-suka aja gitu. Tapi kalau kita memang berniat membangun personal branding gitu ya di media sosial, saya kira lebih utamakan kualitas dibanding kuantitas. Kenapa? Karena di Instagram misalnya gitu ya, kualitas itu lebih dipentingkan dibanding kuantitas karena algoritmanya mengatakan begitu, hukum algoritma gitulah ya. Kita percuma membuat konten puluhan dalam sehari di Instagram karena belum tentu semua konten itu akan dilihat oleh jumlah orang yang sama karena algoritma sudah mengatur sedemikian rupa reach atau jangkauan kita di Instagram itu nggak akan sama gitu. Jadi lagi-lagi utamanya tadi pertanyaannya ya kalau tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya memang sesuatu yang serius ya kualitas lebih penting. Nah soal kualitas tadi dan buat mereka-mereka yang sekarang mungkin mau serius ya di membangun branding di media sosialnya. Yang pertama itu apa sih Om yang harus diperhatikan kalau kita mau membuat sebuah konten? Kalau tadi kita bicara untuk eksistensi dan personal branding berarti kontennya harus berkualitas. Nah, konten yang berkualitas itu seperti apa sih sebetulnya? Konten yang berkualitas seperti apa? Oke. Yang pertama adalah kita ini mau menyasar target audiens yang seperti apa gitu. Misalnya untuk audiens ibu-ibu muda seusia Mbak Intan ini ya. Apa kita cari kesukaannya apa sih? Kalau audiens kita kebanyakan ibu-ibu gitu, kesukaan ibu-ibu itu apa? Gitu. Misalnya kebanyakan suka fotografi, traveling, kemudian make up, kemudian shopping gitu ya. Nah, berarti dari situ kita menentukan kira-kira konten apa yang relevan dengan audiens kita. Jadi relevansi. Jadi kita melihat kebutuhan si audiensnya. Tapi mungkin mundur ke belakang dulu, kita di media sosial itu mau membangun personal brand kita itu seperti apa? Personal brand itu kurang lebih kayak citra kita di mata audiens ya, persepsi orang terhadap kita. Nah, bagaimana kita menentukan personal brand kita? Ya dimulai dengan apa sih yang kita sukai, apa yang kita bisa, apa yang kita hobi kita apa gitu kan. Misalnya kita suka sepedaan gitu ya. Kita tahu semua hal tentang sepeda. Passion kita di sepeda, renjana ya, passion itu renjana kita di sepeda. Kita mengetahui betul semua aspek teknis sepeda. Nah, kita bisa membangun dari situ, kita bisa membangun personal brand tentang ahli sepeda misalnya. Ya. Dari apa yang kita suka berarti ya? Iya betul. Kenapa begitu? Karena dengan memilih dari apa yang kita suka, jadi lebih mudah
daripada kita memilih hal yang tidak suka, ya. Kayak pilih pacar kan juga yang kita sukai kan, bukan yang kita itu. Jadi yang kita sukai. Kemudian tadi perlu diperhatikan juga bagaimana memilih kontennya, kemudian memilih platformnya, ya. Misalnya platform. Ini yang baru saya mau tanyain nih Om. Soal Nah, platform itu penting nggak sih sebenarnya kita milih, kita mau penting. dikenal di platform mana gitu? Ya, penting. Kita soalnya tidak mungkin aktif di lebih dari 2 atau 3 platform kalau kita bekerja sendirian. Beda kalau kita punya tim, ya, seperti selebgram atau youtuber besar, seperti ya kayak Raffi Ahmad, Baim Wong, dia punya semacam apa PH gitu ya, dia punya perusahaan Rans Entertainment. Dengan punya perusahaan berarti dia punya tim. Jadi kalau punya tim nggak susah bikin kontennya, tidak susah memikirkan konsep kreatifnya, tidak susah memikirkan syuting, editing dan seterusnya, karena ada tim kan. Nah kalau sendirian, ya kalau sendirian konten kreator yang sendirian atau sedang membangun personal branding gitu ya, lebih baik fokus ke 1 atau 2 platform saja gitu, platform yang kita apa namanya memang nyaman di situ, nyaman itu dalam atau kita kuasain banget gitu ya Om. Maksudnya kita kuasai gitu. Kalau kita memang terampil membuat video, ya berarti platform kita lebih cocok di YouTube gitu. Kita punya kemampuan storytelling dengan video, dengan pakai YouTube. Tapi kalau kita punya keterampilan fotografi misalnya, infografik, desain, mungkin Instagram lebih cocok. Jadi kita mengukur dari kemampuan kita dulu dan kesukaan kita apa gitu. Baru kita kemudian pilih platform. Menurut saya sebaiknya jangan memilih platform yang tidak kita kuasai cara membuat kontennya. Ya itu sebabnya misalnya kenapa saya tidak cukup aktif di YouTube gitu ya, karena saya kerja sendirian gitu kan. konten kreator amatir lah gitu ya, nggak punya tim. Itu yang diposting di feed Instagram semuanya bikinan sendiri berarti Om, nggak ada tim ya? Nggak ada. Kalau di Instagram kan memang ya saya cukup bisa lah membuat konten kayak gitu, cukup 1 jam lah barangkali saya luangkan waktu untuk riset konten, menentukan kontennya kayak gimana, kemudian eksekusi kontennya. Kalau video kan bisa lebih dari 1 jam bikinnya, karena ada proses syuting, ada editing, kemudian memikirkan narasinya, storytelling. Nah, itu tidak cukup saya kuasai, sehingga mendingan daripada saya memaksakan diri dan hasilnya kurang baik, ya udah saya pakai Instagram saja gitu. Dan kenapa saya memilih konten di Instagram seperti itu? Karena saya tidak cukup punya keterampilan fotografi yang tingkat lanjut profesional seperti hanya fotografer itu. Sehingga ya saya memotret bisa lah, untuk memotret sekedar nggak burem gitu, nggak goyang gitu ya. Ya ngerti lah sedikit-sedikit teori tentang fotografi ya? Fotografi gitu, dasar tapi kan. Nah, sehingga kalau saya sharing semuanya dalam bentuk foto, buat saya tantangannya besar gitu. Karena itu, kemudian saya memilih konten-konten yang lebih bersandar pada desain atau grafis. Kenapa? Karena ada toolsnya gitu yang memudahkan saya membuat tampilan grafis yang ya cukup enak dilihat lah gitu. Kalau nggak ada bantuan tools, saya juga mungkin agak kerepotan gitu, karena saya bukan seorang ilustrator atau desain grafis gitu. Tapi jadi pemilihan. Tapi yang repotnya gini Om, ya. Pas kita mau terjun di media sosial, ada toolsnya tadi, misalkan ada beberapa aplikasi kan yang dipakai sama Om Wicaksono pasti untuk membuat konten-konten di akun Instagram Doro Kakung. Nah, soal tools-tools itu kan kalau kita nggak mau belajar, kita mau jadi selebgram misalkan, kita mau bikin konten yang bagus, ada toolsnya banyak, tapi kita nggak mau belajar, itu kan repot juga Om sebetulnya Om. Ya, memang. Nah, jadi gini, kalau mau jadi konten kreator, kemarin saya bikin konten juga. Konten kreator, ya, ini bedanya konten kreator dan artis yang punya tim yang tinggal memberi orang arahan assignment, aja, kita arahan, kasih, bayar selesai gitu ya, kasih uang selesai.
seorang kreator yang sendirian gitu ya, lone wolf atau serigala yang sendirian gitu ya, setidaknya harus memiliki 3 keterampilan. Apa itu 3 keterampilan? Yang pertama keterampilan komunikasi, ya, komunikasi tulis, visual, oral, verbal gitu ya. Karena komunikasi itulah cara menyampaikan pesan, gagasan, ya, pendapat kita kepada orang lain. Kalau kita tidak menguasai cara berkomunikasi yang baik, bikin kontennya susah. Yang kedua, selain keterampilan berkomunikasi, sebaiknya kita menguasai keterampilan teknis. Keterampilan teknis apa saja? Kalau kamu seorang pemain gitar, ya keterampilan bermain gitar. Kalau kamu fotografer, ya keterampilan teknis memotret. Kalau kamu pelukis, ya sebaiknya punya keterampilan melukis. Dan seterusnya, termasuk keterampilan untuk desain grafis, ilustrasi gitu. Nah, harus menguasai itu. Nah, untungnya sekarang kan ada beberapa aplikasi yang membuat orang yang keterampilan ilustrasinya agak kurang seperti saya itu ya, untuk bisa membuat ilustrasi yang cukup lumayan berkat ada aplikasi banyak sekali lah, aplikasi tertentu. Saya pakai Canva yang cukup mudah gitu. Nah, yang ketiga keterampilan untuk financial. Nah, ini penting nih yang sering dilupakan. Kalau kita mau jadi freelancer, kalau kita mau serius profesional di dunia konten kreasi, pembuatan konten, kita harus punya kemampuan finansial dasar, literasi keuangan. Kenapa? Karena kan tujuannya nanti kita mencari uang ya, di Instagram, di YouTube, di Facebook dan seterusnya. Nah, kemampuan atau literasi finansial ini diperlukan untuk mengatur cash flow, untuk mengatur keuangan, dan seterusnya. Kalaupun itu hanya sambilan, juga tetap diperlukan literasi keuangan. Misalnya kita bekerja di satu perusahaan gitu ya, ingin cari penghasilan. Kan kita juga harus mengatur gaya hidup kita. Ya kan kata orang-orang kan, hidup itu sederhana, gaya hidup yang membuatnya rumit ya, yang membuat hidup tidak sederhana lagi. Orang harus cari tambahan penghasilan sampingan dan penghasilan dari stream lain yang lain lah gitu. Oleh sebab itu literasi keuangan juga penting. Jadi 3 keterampilan dasar itu dikuasai. Plus ya ada selain punya 3 keterampilan dasar lagi, yang itu tadi sebaiknya juga konten kreator itu juga punya kemampuan mengelola waktu ya. Karena membuat konten itu butuh waktu, sementara aktivitas kita sehari-hari itu banyak. Kalau kita tidak mampu mengelola waktu, tidak punya manajemen waktu yang baik, kita keteteran gitu. Saya sendiri secara disiplin melatih untuk saya mau nggak mau harus menyempatkan diri punya waktu khusus ya. Saya sediakan waktu 1 jam dari 24 jam waktu yang kita punya untuk membuat konten. Membuat konten itu dari mulai risetnya, ngumpulin bahan, kemudian membuat kontennya. Itu satu jam pagi hari. Sehingga ketika orang-orang bangun, istilahnya itu konten saya sudah terbit. Nah, selain manajemen waktu, juga perlu yang namanya manajemen stres. Ya, bikin konten itu bikin stres juga. Nyari idenya kan susah. Iya. Nyari idenya susah. Kalau kita nggak tahan stres, ya kan, wah agak repot nih. Nah, itu kurang lebih. Nah, Om, balik lagi soal media sosial. Mungkin kita sangat-sangat beruntung ya, ketika media sosial ini platformnya begitu banyak, terus satu platform bahkan kadang-kadang nggak cuma menampilkan satu tayangan aja, kayak di Instagram kan bisa video, foto, ada stories juga. Ya. Seberapa penting sih sebetulnya media sosial ini sekarang harus betul-betul kita kelola, Om? Terutama kadang-kadang kan kalau orang mau ngelamar pekerjaan, dilihat juga media sosialnya. Sebegitu pentingkah, bahkan hal-hal yang remeh-temeh yang dulu kita nggak kepikiran, media sosial itu buat apa sih? Ini jadi satu hal yang penting gitu, Om. Betul. Oke. Penting nggak penting? Karena kalau kita, Ferry sudah pernah nonton filmnya The Social Dilemma nggak? Iya. Iya kan? Atau paling nggak baca review atau cerita-cerita orang. Nah, ini ada Ibu Nunik Maharani yang meminta saya untuk nonton Social Dilemma. Jadi film itu kan menunjukkan sisi gelapnya juga media sosial gitu. Selain media sosial itu punya sisi yang positif, sisi terangnya. Nah, oleh sebab itu kita penting
mengetahui minimal prinsip-prinsip dasar apa yang terjadi di media sosial, apa sisi gelap, sisi terangnya juga gitu. Nah dari sisi terangnya, media sosial ini kan sebetulnya membantu kita menghadirkan kita gitu ya, menghadirkan saya di dunia lain. Kalau kita Hmm. selama ini saya sapa dulu teman saya Heru Triyono sama Derry ini. Banyak nih ya, waduh harus ini. Oke, saya terusin dulu ya teman-teman. Kasihan Ferry yang nanya gitu. Apa? Jadi lupa saya tadi ngomong apa. Soal penting nggak penting tadi. Penting nggak penting. Oke. Ya. Nah, media sosial ini membantu kita membangun yang namanya personal branding tadi kan. Kita kalau selama ini kita mungkin dikenal dalam kehidupan nyata secara terbatas, media sosial meluaskan apa persep atau identitas kita ke dunia yang lebih luas gitu. Apa pentingnya? Nah, kalau kita ingin mencari peluang bisnis, mencari pekerjaan, kita dikenal di media sosial itu jadi penting karena jadi orang lebih mengenal siapa kita, apa karya kita, termasuk bahwa kita mungkin manusia yang tidak sempurna, kadang-kadang bikin salah juga di media sosial yang menurut saya sih nggak masalah asal itu diakui bahwa oke, saya pernah bikin kesalahan. Kan tidak ada manusia yang sempurna gitu. Ya. Dengan menunjukkan siapa kita di media sosial, ya, jadi orang lebih tahu, dan jadi ketika akan mengadakan misalnya kerjasama bisnis atau menerima kita sebagai karyawan, jadi lebih mudah gitu. Meskipun juga ada sisi negatifnya, karena media sosial mengekspos data-data pribadi kita, sehingga Ya, yang betul. terjadi, ya kan, data pribadi terekspos bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, adalah banyak kasus lah. Cinta juga sering mengulas ya, Ya. pembobolan kartu kredit, penyalahgunaan akun di toko online shop, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu plus minusnya kita hadirkan. Tapi kan memang kita tidak dalam hidup ini tidak bisa dapat plusnya semua gitu. Iya. Tidak semuanya kita dapat hal-hal yang positif. Kita kadang-kadang perlu juga menerima yang negatif. Tinggal bagaimana menyeimbangkan hal yang positif dan negatif itu. Dan positif dan negatif itu kan yin dan yang. Iya. Seperti malam dan siang gitu ya. Selalu ada. Saling melengkapi gitu ya Om sebetulnya. Saling melengkapi, betul. Nah Om, media sosial ini kan ada beberapa konten kreator atau influencer, blogger, YouTuber. Itu mereka kelihatannya kayak sama semua. Atau mungkin sekarang kita mau mulai, kita mau ngikutin mereka. Nah, oke. Saya kebetulan sering banget ngikutin YouTube reviewer gadget. Ada banyak. Terus influencer ada banyak juga. YouTuber ada banyak juga. Mulai dari YouTuber otomotif, tadi YouTuber gadget, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalkan mau mulai, kita kan ngebaca nih, oh yang lagi ngetren ini nih Om. Otomotif misalnya. Kita mau turun jadi YouTuber otomotif. Oke. Ada kekhawatiran di saya misalkan Om. Wah, mereka YouTuber otomotif. Terus tempat saya ada di mana? Sama aja ketika kayak kita mau jualan nasi goreng, udah banyak nih jualan nasi goreng Om. Takut nggak laku gitu Om. Itu untuk mengikis mental block kayak gitu gimana tuh Om? Oke. Inilah pentingnya yang namanya personal brand. Karena personal branding itu ya membantu kita menjadi berbeda dibanding yang lain. Jadi kita stand out among the crowd. Jadi kita berbeda di antara kerumunan gitu. Sama seperti di pasar atau di dalam kehidupan sehari-hari kan banyak orang jualan kopi, banyak buka kedai kopi, ya. Bagaimana membedakan satu kedai yang kopi yang satu dengan yang lain? Itulah pentingnya personal branding atau product branding, ya, membedakan kita dengan yang lain. Nah, dalam teori marketing gitu ya, personal branding itu ada unsur-unsurnya banyak, ada logo, ada warna yang berbeda, ada desain yang berbeda, ada kemasan, ada konten atau isinya yang berbeda gitu. Oleh sebab itu, kalau kita mau terjun, nah ini juga sebenarnya strategi atau taktiknya. Kita harus cari pasar yang red ocean istilahnya, atau yang penuh gitu ya, yang kompetitif, atau yang mau blue ocean.
tentu saja kalau orang-orang pemasaran mengatakan kamu cari blue ocean, pasar yang masih sepi atau belum terlalu kompetitif karena kemungkinan atau entry barrier-nya tidak terlalu besar gitu. Nah, tapi kalau kita yakin bahwa produk kita bisa bersaing di kita mampu membangun personal brand yang kuat gitu. Kalau kita tidak bisa atau tidak mampu membangun personal brand yang kuat gitu, itu jadinya kayak kerumunan gitu, nggak ada bedanya sama yang lain gitu. Jadi nggak top of mind. Nah itu kan jadi tantangan kita kalau mau selebgram kayak mau YouTuber kayak, kita harus kamu mau jadi YouTuber, tapi gimana caranya kamu berbeda dari YouTuber yang lain? Apakah mau review gadget juga? Apa sebelum mau misalnya review gadget, kamu harus tanya dulu, kamu beneran bisa menilai sebuah gadget atau enggak? Kamu mau jadi YouTuber otomotif, kamu nyetir mobil aja bisa enggak gitu? Tahu nggak bedanya bedanya busi dan karburator? Nah kan gitu kan. Belum nanti kemudian ke depannya bagaimana membangun konten. Dan ini yang penting di ranah pemasaran. Seperti kata-katanya Seth Godin, zaman sekarang pemasaran itu tidak lagi sekedar tentang produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan, tapi lebih ke narasi atau storytelling. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain adalah narasi atau ceritanya yang kita bangun gitu. Nah ini tantangannya juga besar. Kenapa? Karena tidak semua konten kreator punya narasi atau storytelling yang bagus. Ya, karena memahami sendiri apa sih storytelling itu udah PR sendiri, apalagi membuat storytelling gitu. Gitu, Ferry. Oke, Om, keren banget nih obrolan kita hari ini. Tapi Om, sebagai penutup Om, untuk yang baru mau mulai serius di media sosial, hal-hal apa aja yang paling mendasar yang kira-kira perlu kita perhatikan? Kalau Om bisa kasih saran apa Om? Saran saya gini, jadilah dirimu sendiri, itu penting. Ya, jangan jadi orang lain karena orang lain sudah ada yang punya masing-masing gitu. Jadi kalau kamu mau jadi content creator, mau jadi jangan pengen jadi Raffi Ahmad, jangan pengen jadi Mbak Imbong, jangan pengen jadi Corbuzier, nggak bisa, kamu nggak akan seperti mereka gitu. Jadilah dirimu sendiri dengan mengembangkan apa yang kamu punya, membangun personal brand. Kamu harus punya ciri khas, pertama punya minat terhadap sesuatu gitu yang bisa kamu elaborasi untuk dijadikan konten gitu ya. Dan kamu harus membangun dirimu supaya berbeda, supaya orang kenal, bisa membedakan diri kita dengan yang lain, ada top of mind. Kemudian juga kita selalu pada akhirnya kan kita memproduksi konten kreator, bukan konten kreator namanya kalau tidak pernah membuat konten, kan gitu. Jadi harus rutin, konsisten, persisten, creating konten. Dan ini juga sebaiknya bukan konten hal-hal yang melanggar hukum, ya. Usahakan konten-kontennya itu sesuatu yang informatif, bermanfaat lain, supaya orang lain jadi suka gitu. Top Om, keren banget sarannya. Kalau aku pasti akan ngikutin apa yang dibilang sama Om Wicaksono, apalagi saya ngikutin betul konten-kontennya di Instagram. Itu ada beberapa hal yang kayaknya ada banyak banget tips bagi kita yang mau memulai media sosialnya secara serius. Ada beberapa tipsnya di Instagramnya Om Wicaksono, akunnya @ndorokakung, itu udah banyak banget dan udah ketahuan banget lah, itu jadi ciri khasnya Om Wicaksono dengan akunnya Ndorokakung. Apalagi kita udah tahu banget Om Wicak ini sebagai konten kreator udah cukup lama lah. Dulu juga basicnya sebagai jurnalis ya Om, betul ya? Betul. Om, makasih. Nanti lain waktu kita boleh ngobrol-ngobrol lagi Om. Thank you Ferry. Sukses terus Om. Terima kasih. Sukses. Tetap jaga kesehatan Om. See you. El Shinta News and Talk.